kita masukin ayamnya. Saus Inggris, saus sambal, saus tomat. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gua William. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Sahabat Koko Kuliner semuanya, hari ini kita bakal menjalankan amanah lagi dari salah seorang sahabat Koko Kuliner. Ya, kita bakal ngejalanin catering donasi pada hari ini teman-teman semuanya. Catering donasi kali ini kita dapatkan dari Bapak Ciputra ya, yang catering donasi kali ini dalam rangka ucapan syukur bahwa Bapak Ciputra baru saja mendirikan sebuah PT. Gua bersama tim hanya bisa mendoakan semoga donasi-donasi yang kita lakukan ini boleh menjadi berkat balik bagi Pak Ciputra dan usahanya juga menjadi berkat untuk keluarganya. Amin. Nah, untuk catering hari ini bakal kita kirim ke Panti Asuhan Marhama Robani sebanyak 75 porsi atau 75 packs ya, dengan harga per porsinya Rp30.000 dengan 75 orang, berarti total omset yang kita dapatkan pada catering hari ini adalah sebesar Rp2.250.000 teman-teman semuanya. Nah, untuk catering hari ini menunya apa aja? Hari ini kemasannya seperti biasa ya, kita bakal pakai bento. Untuk menunya yang pertama ada nasi putih, terus ada mie goreng bakso. Yang selanjutnya ada brokoli bawang putih ya, atau tumis brokoli bawang putih gitu, bahasa gampangnya. Yang selanjutnya ada ayam saus padang, yang terakhir ada saus sambal ya. Ayam saus padang gua hari ini yang bakal gua share ke teman-teman semua. Resepnya super duper simple. Pokoknya gua berharap video hari ini bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman semuanya. Langsung aja yuk kita ke dapur untuk nyelesain catering kita hari ini. Let's go. Oke, langsung aja. Menu pertama yang bakal gua masak, teman-teman, adalah tumis brokoli bawang putih. Bahan dasarnya simpel banget ya. Pokoknya yang sesuai namanya aja, tumis brokoli bawang putih. Berarti bahan dasar yang bakal kita pakai untuk menu hari ini adalah bawang putih. Langsung aja kita masak bareng-bareng, teman-teman. Let's go. Bawang putih masuk. Oke, bawang putih ini udah wangi. Ini ada wortel sama bombay, kita masukin duluan ya. Tumis-tumis lagi. Oke, ini nggak perlu lama kita tumis-tumis teman-teman. Yang penting udah wangi. Bombaynya juga udah sedikit layu ya, jangan sampai layu banget, sedikit layu aja udah cukup.
Sekarang kita masukin brokolinya. Oke, brokoli masuk semua. Iya. Oke, api medium. Nah, api medium, langsung kita masukin seasoning ya. Ya, gula syarat aja, 1 sendok cukup ya. Obat gantengnya jebret ya, kita masukin. Oke, mantap. Seasoning ya. Saus tiram. Kecap ikan teman-teman semuanya. Terakhir ada minyak wijen. Nah, bahan-bahannya sederhana, simple ya. Ini bumbu-bumbunya udah kita masukin. Tapi ini belum bumbu-bumbu yang kita masukin belum fix ya. Masih bakal ada adjustment kalau misalkan rasanya kurang asin atau bahkan keasinan ya. Tapi ini kalau by feeling gue sih ini gue bikin under taste ya. Jadi nggak terlalu asin. Jadi kalau misalkan nanti kita kurang asin, kita mau adjustmentnya lebih mudah. Nah teman-teman, setelah semua bumbu juga udah kita masukin, sekarang kita masukin air ya. Udah kita tumis-tumis, kita masukin air. Oke, cukup. Air yang kita masukin nggak terlalu banyak ya, atau bahkan sedikit banget ya untuk takaran sayur segini. Itu fungsinya cuma buat ngejaga biar di bagian dasar kompor nggak gosong, sama membantu mempercepat proses masak dari sayur brokoli kita teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini udah kita masak kurang lebih 5 menit ya. Teman-teman bisa lihat warna dari brokolinya cakep banget. Tuh. Ya, warnanya seger ya. Tapi ini dia belum ngerata matangnya karena kita kan masak porsi besar ya. Pokoknya ya paling enggak kita harus masak sayuran ini 10 sampai dengan 15 menit. Karena gue mau sayurannya itu matang sempurna gitu ya. Mengingat kembali yang bakal kita kasih makan ini adalah anak-anak panti asuhan yang dominannya itu 15 tahun ke bawah lah gitu. Kalau sayurnya nggak terlalu matang, takutnya mereka nggak doyan. Oke, ini kita masak dulu sayurannya. Kita ketemu 10 menit lagi dari sekarang. Oke, ini udah kita masak kurang lebih 10 menit teman-teman, dan kita bakal nyobain dulu. Kita cobain dari kaldunya dulu ya. Brokolinya. Mantap. Brokolinya masih garing, garingnya pas ya. Tingkat kematangannya ini udah sekitar 80% ya. Rasanya juga udah pas menurut gua, nggak terlalu asin. Pokoknya rasanya ada di zona nyaman aja. Asinnya dapat, gurihnya dapat, manisnya dapat ya. Warnanya juga masih cantik, teman-teman bisa lihat ya, hijau dari si brokolinya juga masih kejaga banget. Nah, ini udah kita biarin gini aja, udah matang. Terus bakal langsung kita angkat. Jangan angkat sayuran model kayak brokoli atau sayur-sayuran kayak gini di proses masak 100% teman-teman. Karena ini dia bakal masih ada proses pemasakan ya, karena dia kan panas banget. Nanti pada saat dia udah dingin, sayur kita bakal jadi lembek, benyek, dan gak enak ya. Di tingkat kematangan 80% ini menurut gua udah oke banget. Sekarang sayurannya bakal langsung kita angkat dan kita lanjut ke menu berikutnya serta yang menjadi menu terakhir kita. Let's go.
Oke, kita lanjut ke menu terakhir kita, sekaligus menjadi menu primadona dan penutupan kita pada semua menu kita hari ini ya, yaitu ayam saus Padang. Tapi ini ayam saus Padang versi gua, teman-teman semuanya ya. Teman-teman yang merasa ini mau bukan ayam saus Padang, ya terserah, ini versi gua. Ini adalah ayam saus Padang yang versinya simple banget, tanpa bumbu rempah atau bumbu mentah yang perlu kita giling-giling. Semuanya kita pakai saus botol aja ya. Oke, langsung aja yuk kita bakal bikin. Ini adalah ayam saus Padang versi gua. Let's go. Minyak udah kita panasin, margarin masuk. Bawang putih. Jahe. Bawang merah. Oke, ini kita tumis dulu ya, bawang putih, bawang merah, jahenya sampai wangi. Nah, teman-teman semuanya, bawang-bawang yang kita tumis udah wangi banget ya. Jangan sampai gosong, jangan sampai terlalu coklat. Sekarang kita kecilin api, kita masukin ayamnya. Ayamnya bakal kita tumis-tumis, teman-teman. Sebelum kita tumis, gue mau ngasih tahu juga ke teman-teman semuanya bahwa si ayamnya ini pada dasarnya sudah kita marinated juga. Kita bumbuin dengan mix seasoning, kecap ikan, minyak wijen, ya bawang putih. Semua takarannya pokoknya ada di kolom deskripsi lah, teman-teman tinggal lihat aja ya. Ini udah kita seasoning 1 hari 1 malam, jadi pada dasarnya si ayamnya udah ada taste, udah ada rasa ya. Oke, kita masak lagi. Oke, teman-teman semuanya, ini si ayamnya bakal kita masak sampai dia paling enggak menyentuh di setengah matang lah ya. Kita ketemu lagi nanti kalau ayamnya udah setengah matang. Udah kita masak selama kurang lebih 10 menit ya. Teman-teman bisa lihat warna dari ayam kita. Ini belum matang 100% ya, baru sekitar 50-60% lah. Warna ayamnya udah berubah dan dia udah mulai ngeluarin jusnya. Nah, sekarang pada saat seperti ini kita udah boleh masukin bahan-bahan lainnya yang udah kita siapkan. Bombay sama cabai merah besar masuk. Saus Inggris. Saus sambal. Saus tomat. Dan terakhir kita kasih air sedikitnya aja, secukupnya aja, sekalian buat ini, apa namanya, ngebersihin saus yang ada di wadah ya, sedikit banget airnya. Oke. Nah teman-teman semuanya, bahan basicnya kurang lebih seperti ini aja. Ayam saus Padang kita sebenarnya udah almost ready ya. Sekarang kita tinggal nambahin seasoning aja teman-teman, seasoning yang kita perlukan untuk melakukan adjustment pada ayam saus Padang kita ya. Contohnya obat ganteng masuk, gula sedikit aja karena kita mau lebih dominan di rasa asam, segar, pedas ya. Terakhir minyak wijen. Oke, kita aduk-aduk. Oh, aromanya ini mantap ya. Pada keseharusannya di resep ini ya, saus Padang seperti yang kita tahu itu dominan rasanya ada di pedas sama gurih ya teman-teman. Tapi mengingat kembali ini untuk catering donasi yang makan dominan anak-anak kecil, makanya gue di sini nggak pakai cabai rawit atau cabai yang kita giling ya. Kita cuman pakai saus sambal aja untuk ngedapetin rasa pedas dan gurihnya gitu. Jadi resep ini intinya sih udah gua sesuaikan lah untuk kegiatan catering donasi ini ya.
Dan seperti yang teman-teman lihat ya, sausnya juga udah mengental dengan sendirinya. Tuh ya, ini menurut gue sih udah cukup kental ya. Oke, kita bakal masak si ayamnya sampai benar-benar matang 100% ya. Ya, gua rasa kita butuh waktu kurang lebih 10 menit lagi. Kita ketemu lagi 10 menit ke depan. Dari sekarang. Oke, ini udah kita masak kurang lebih 15 menit, teman-teman semuanya. Lo semua bisa lihat ya, ayam saus padang kita ini warnanya udah cakep banget ya. Ayamnya juga udah mateng. Ya, kita cobain dulu aja deh ya, tanpa berbasa-basi. Langsung saus padangnya kita sikat duluan. Let's go. Ada sedikit rasa manis, pedas, asin, seger ya. Ya ini nggak seotentik bumbu saus padang kalau kita pakai bawang merah, bawang putih sama cabai yang kita giling dan kita tumis ya. Tapi paling nggak rasanya mendekati lah teman-teman. Selanjutnya ini menurut gua sedikit kurang asin karena kita tadi cuma main bumbu botol aja. Gua tambahin mix seasoning 3 sendok aja udah cukup. Daun bawang boleh lah biar seger. Nah, kita aduk-aduk. Oke, begini aja selesai dah, kita matiin. Ya, selesai ayam saus padang kita bikin teman-teman semuanya. Mantap sekali. Dan ini udah bisa kita sajikan ya. Langsung kita lanjut ke depan, kita nyelesain catering hari ini. Kita bakal lanjut ke proses plating dan juga packing. Let's go. Oke teman-teman semuanya udah beres catering kita hari ini. Ini lagi kita proses packing ya. Untuk platingnya semuanya udah rapi. Dan teman-teman bisa lihat semuanya ya. Ini menu kita udah jadi semuanya. Dan untuk set menunya kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Untuk makanannya semuanya super premium, super banyak. Pasti kenyang ya. Nasi putih, mie goreng bakso. Terus ini ada ayam filet saus padang. Selanjutnya di sini ada tumis brokoli dengan saus sambal ya sebagai cocolannya atau opsionalnya buat nanti adik-adik panti yang mau makan pedas jadi bisa pakai saus sambal ya. Kita nggak kasih saus cabai karena takut kepedesan ya. Sekali lagi menu-menunya udah kita sesuai dengan kebutuhan dan pastinya bisa dimakan dengan nyaman oleh adik-adik panti. Oke, kurang lebih kayak gini aja teman-teman menu kita hari ini, dan kita bakal ketemu lagi di lokasi yang udah gue sebutkan di awal video tadi. Makan sore. Iya. Dari mana ini jalan-jalan? Kamu kondangan, gue udah kondangan rame-rame. Maaf ya. Iya, Mau taruh mana sini aja nggak apa-apa, apa di situ? di sana aja. Ya udah. Bantuin tolong, Kak. Udah. Nggak usah, udah pamit ya. Ya, makasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, sahabat Koko Kuliner, kita closing di mobil aja karena tadi mereka lagi pada sibuk juga, pada mau siap-siap kondangan rame-rame ya. Sekali kondangan sepanti aja. Prasmanannya selesai langsung. Gitu aja ya, makan sorenya udah kita kasih, udah kita taruh. Terima kasih buat Pak Ciputra dan seluruh anggota keluarga yang sudah mempercayakan
kegiatan donasinya kepada gua dan tim. Semoga pokoknya makanan dan donasi yang diberikan ini boleh menjadi berkat balik lah pokoknya buat Pak Haji Putra dan juga perusahaannya yang baru didirikan ya. Semoga pokoknya kita semua semakin diberkati. Juga buat sahabat Koko Kuliner semuanya, semoga video hari ini bermanfaat buat kita semua. Juga resep-resep gua pokoknya bisa menjadi inspirasi buat kalian yang pengen buka usaha atau lagi nyari resep buat makan sendiri ya. Oke, segitu aja. Semoga kita masih punya kesempatan untuk bertemu di lain kesempatan. See you on the next video. Tuhan memberkati.